Setiap pasangan suami istri memiliki dinamika yang unik, tetapi beberapa permasalahan umum yang mungkin dihadapi adalah ketika seorang suami tidak bisa membuat sang istri bahagia atau terpuaskan dalam suatu hubungan jima. Beberapa alasannya adalah termasuk kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian, atau ketidakpahaman terhadap kebutuhan sang istri. Penting kiranya untuk memahami keinginan serta harapan masing-masing. Ini ditujukan untuk saling memuaskan dan menjaga keharmonisan dalam suatu hubungan. Berpikirlah positif dan niatkanlah yang baik ketika mempelajari kajian ilmu yang berhubungan dengan bab pernikahan. Inilah 4 metode untuk merangsang syahwat perempuan atau istri. Dengan 4 metode ini istri akan bisa sampai banjir. Atau bisa dikatakan air nutfahnya keluar itu tidak hanya cukup 1 kali, mungkin hingga berkali-kali. Artinya, 4 metode ini adalah bagaimana seorang suami agar bisa meningkatkan rangsangan syahwat istrinya, sehingga istrinya itu terpuaskan dalam melakukan hubungan jimat dan keluar tidak hanya cukup sekali, mungkin bisa sampai berkali-kali. Untuk metode pertama yang ditulis dalam kitab Asrarul Jima ini adalah untuk suami janganlah lupa. Dan karena kebanyakan suami itu lupa, bahwa seorang suami harus membiasakan setiap harinya untuk berdoa memohon kepada Allah. Menetapkan sebelum melakukan hubungan jima, meminta kepada Allah agar dikuatkan melakukan berhubungan dengan istrinya. Karena kebanyakan suami kemungkinan lupa bahwa siapa yang memberikan kekuatan itu kepada para suami. Oleh karena itu tepat sekali untuk yang pertama adalah, jangan lupa wahai para suami untuk memohon meminta kepada Allah agar menjadi seorang suami yang selalu bisa menyenangkan ataupun memuaskan istrinya. Maka di sini ada sebuah contoh doa yang mana doa ini cukup salaf. Bisa dikatakan cukup populer. Doanya yaitu, Allahumma qawi zakari faina fihi sahan liyahli. Artinya, ya Allah kuatkanlah batang zakarku, karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku, ataupun bagi istriku. Itu adalah untuk metode atau trik yang pertama bagi seorang suami. Metode yang keduanya adalah para suami harus bertanya kepada istrinya, dari anggota tubuh manakah yang diharapkan oleh sang istri untuk memulai dicumbu dan disentuh. Jadi untuk metode yang kedua bagi para suami adalah jangan menjadi seorang suami yang egois. Seorang suami yang mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Kalau seorang suami ingin istrinya mendapatkan suatu kenikmatan di dalam melakukan hubungan jima, maka seorang suami harus bisa meraba akan perasaan istrinya. Jadi intinya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan juga istri. Metode yang ketiga adalah seorang suami menyiapkan atau menggunakan gaya yang bervariasi. Ini bertujuan untuk menghindari kebosanan istri dalam suatu hubungan jima. Dengan gaya yang lebih bervariasi, itu bisa membuat gairah syahwat istri meningkat. Jadi untuk metode yang ketiga suami harus bisa berkomunikasi dengan istri. Mendiskusikan menggunakan variasi gaya dalam melakukan hubungan jima. Ini juga bertujuan untuk mencari gaya ternyaman dan ternikmat untuk pasangan tersebut dalam melakukan hubungan jima. Metode yang keempat adalah jangan lupa seorang suami untuk menyentuh istrinya di sela-sela ketika sedang melakukan hubungan jima. Lebih spesifik lagi adalah menyentuh bagian sensitif dari istri. Sebelumnya mohon maaf. Ini dicontohkan yang disebut dengan bagian sensitif diantaranya adalah kedua gunung kembar istri beserta puncaknya. Dan ketika seorang suami melakukan hal tersebut, di sini dijelaskan, maka sang istri akan begitu bergairah dengan dahsyat, hingga dia akan mengeluarkan air nutfahnya. Jadi intinya ketika dalam melakukan hubungan jimat yang mana sang istri sudah sangat bergairah, kemudian dimainkan bagian gunung dan puncaknya oleh suami, maka itu akan lebih memudahkan untuk semakin memuncaknya gairah istri. Karena memang di bagian tersebut, Allah menciptakan saraf-saraf yang cukup sensitif.
Apalagi yang terkumpul di bagian puting atau puncak gunungnya sang istrinya. Demikian sedikit pembelajaran yang bisa kita sajikan. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan berpasangan kita yang halal. Tetaplah berpikir positif dan jangan diambil negatifnya. Tetaplah bersyukur, tetaplah percaya, tetaplah berdoa.